Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, walaupun diadakan secara virtual melalui Zoom. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan yang saya hormati, kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita telah diberi kesempatan untuk mengadakan sosialisasi perpanjangan insentif pajak 2021. Untuk itu, mari kita tundukkan kepala sejenak, mendoakan kelancaran dan kebermanfaatan acara ini, kesehatan kita semua, dan pemulihan bangsa dari pandemi COVID-19. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri. Di sana aku berdiri, Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, senang sekali saya Rizka, salah satu dari tim penyuluh pajak KPP Pratama Semarang Barat, berkesempatan menemani Bapak Ibu semua dalam acara sosialisasi perpanjangan insentif pajak 2021. Sebelumnya, izinkan saya menyapa Bapak Ibu hadirin yang terhormat, yaitu wajib pajak KPP Pratama Semarang Barat. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada acara sosialisasi perpanjangan insentif pajak 2021. Dan yang saya hormati, narasumber kita hari ini ada Ibu Citra dan Bapak Ade Helmi dari tim penyuluh KPP Pratama Semarang Barat. Acara sosialisasi kita pada pagi hari ini tentunya akan lebih memperjelas tentang apa saja insentif dan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah sebagai upaya untuk membantu wajib pajak yang terdampak COVID-19. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan safety instruction untuk menjaga keamanan dan protokol kesehatan COVID-19 dengan 5M. Pertama, mencuci tangan. Kedua, jangan lupa memakai masker. Ketiga, selalu menjaga jarak. 4, menjauhi kerumunan. Dan kelima, mengurangi mobilitas. Saya akan menyampaikan tata cara peserta dalam mengajukan pertanyaan. Kepada Bapak Ibu hadirin dapat mengajukan pertanyaan selama acara berlangsung melalui media room chat, dan kita akan diskusikan setelah sesi pemaparan dari para narasumber.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi utama pada acara hari ini, yaitu sesi pemaparan sosialisasi perpanjangan insentif pajak 2021 dengan narasumber yang pertama, yaitu Ibu Citra dari Tim Penyuluh Pajak KPP Pratama Semarang Barat. Kepada Ibu Citra, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Rizka. Suara saya terdengar jelas ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk melepas masker ya Bapak Ibu semua agar lebih jelas nanti dalam pemaparannya. Selamat pagi Bapak Ibu semua, semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengadakan acara sosialisasi tentang insentif perpanjangan tahun 2021. Pada pagi hari ini saya Citra, salah satu tim dari penyuluh KPP Pertama Semarang Barat, ditemani dengan Bapak Ade yang akan memaparkan materi pada pagi hari ini. Saya akan share screen. Sudah muncul ya Bapak Ibu semua? Baik. Judul pemaparan pada pagi hari ini adalah PMK 82/PMK.03 tahun 2021. Tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Oke, yang kedua adalah tentang PMK 83/PMK.03 tahun 2021. Perubahan atas PMK 239/PMK.03/2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas PPh berdasarkan PP nomor 29 tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan COVID-19. Inti dari PMK 82 ini adalah insentif pajak ya Bapak Ibu semua, yang untuk PMK 83 adalah pemberian fasilitas pajak. Sebenarnya ini adalah peraturan yang sudah ada sebelumnya. Sejak awal COVID itu pemerintah sudah memberikan insentif pajak. Nah, jadi ini hanyalah perpanjangan, tapi saya yakin perpanjangan ini juga ditunggu oleh para wajib pajak. Baik, untuk PMK 82 ini ditekankan terhadap insentif pajaknya ya Bapak Ibu semua. Apa yang melatar belakangi dari pemberian insentif ini? Kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi sejatinya harus berjalan beriringan. Jadi tidak mungkin ya kita mengabaikan urusan kesehatan tapi dengan fokus terhadap sektor ekonomi. Tidak pula juga kita terlalu fokus dengan sektor ekonomi tapi di sektor kesehatannya kita abaikan. Jadi untuk sektor atau kebijakan kesehatan itu harus berjalan beriringan dengan pemulihan ekonomi kita. Di sini latar belakangnya juga dampak pandemi COVID-19 telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia. Saya yakin tidak hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia juga terkena dari dampak pandemi COVID ini. Apalagi banyak juga wajib pajak yang memang banyak usahanya atau peredaran usahanya menurun ya drastis akibat dari pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, masih diperlukan pemberian insentif perpajakan dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah untuk mendukung program penguatan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional. Jadi di sini pemerintah melihat dari kapasitas fiskal kita, APBN kita, apakah memang masih bisa diberikan insentif, tapi tentunya dengan melihat sektor-sektor yang lain. Ini seperti di nomor 3, pemberian insentif perpajakan harus diberikan secara selektif, dengan prioritas kepada sektor tertentu yang tertahan dan perlu lebih didukung laju pemulihannya, yaitu seperti jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa angkutan, konstruksi, dan akomodasi.
Jadi misalnya saja nih di sini jasa angkutan ya, sebelum COVID itu kita bisa leluasa, misalnya naik pesawat, naik kereta, tapi sekarang kita harus dibatasi mobilitas kita harus lebih sering di rumah. Jadi untuk sektor-sektor yang seperti ini kita harus beri dorongan atau kita berikan insentif supaya mereka tumbuh lebih cepat. Di sini ada respon pajak. Banyak sekali ya untuk PMK-nya, dari PMK 23, PMK 44, PMK 86, PMK 110, dan untuk yang tahun 2021 ada PMK 9, dan yang terbaru ini adalah PMK 82. Sebenarnya apa yang membedakan? Pada dasarnya sama, cuman yang membedakan adalah batas waktu untuk insentif itu diberikan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk misalnya saja di PMK 9 ini pemanfaatannya adalah dari bulan Januari sampai dengan Juni 2021. Sedangkan untuk PMK 82 ini pemberiannya di bulan Juli sampai dengan Desember 2021. Apa saja yang berubah? Secara umum, ketentuan dan tata caranya itu sebenarnya masih sesuai dengan PMK 9. Perubahan yang menonjol itu adalah perpanjangan jangka waktu. Jadi semuanya diberikan insentif itu sampai dengan Desember 2021. Dan juga di sini ada yang berubah itu terhadap kriteria penerima perpanjangannya. Nah, di sini ada kita penyesuaian KLU. Jadi mungkin ada yang kemarin aku pakai PMK 9, KLU itu masuk, tapi kok pakai PMK 82 ternyata KLU-nya tidak termasuk ya, karena memang ada penyesuaian di KLU. Untuk penerima perpanjangan juga ada untuk WPPP 23, WPP 3 TGAI, dan tidak termasuk WPKT dan KB. Ya memang di PMK 82 ini untuk WPKT dan WPKB kita hilangkan. Jadi untuk PMK ini WPKT dan WPKB memang tidak termasuk sebagai penerima insentif. Lalu di PMK ini ada tambahan ketentuan peralihan. Di sini ada ketentuan pemberi kerja atau WP yang akan memanfaatkan fasilitas harus menyampaikan kembali pemberitahuan atau permohonan. Nah, di sini untuk PPh pasal 21 DTP dan PPh pasal 25 memang harus menyampaikan pemberitahuan kembali ya. Jadi tidak bisa dengan dengan pemberitahuan yang di PMK 9. Mereka harus mengajukan lagi untuk insentif ini. Lalu ketentuan jangka waktu pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif PPh pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh pasal 25 untuk masa Juli 2021 paling lambat tanggal 15 Agustus 2021 kemarin. Jadi saya harap jika wajib pajak memang ingin memanfaatkan pasal 21 paling lambat tanggal 15 Agustus kemarin sudah harus mengajukan pemberitahuan. Gimana nih kalau ternyata aku ngambil atau pemberitahuannya itu di tanggal 16 Agustus, ya jadi terpaksa sayang sekali untuk yang insentif di masa Juli wajib pajak tidak bisa menggunakannya ya. Nanti dipakainya untuk masa Agustus. Lalu di sini ada relaksasi penyampaian pembetulan laporan realisasi. Yang perlu ditekankan di sini yaitu tentang pembetulan ya. Nanti ada relaksasi pembetulan dan akan dibahas pada slide berikutnya. Nah, ini adalah perbedaannya ya Bapak Ibu. Ada perluasan insentif pajak antisipasi dampak ekonomi pandemi COVID-19. Di sini ada 6 ya untuk bentuk insentifnya. Yang pertama adalah PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau biasanya kita sebut DTP. Nah, kita lihat di bagian PMK 82-nya apa yang berbeda. Kalau untuk sektor tertentunya di sini masih sama untuk KLU-nya. KLU itu kalau bahasa gampangnya itu wajib pajak itu usahanya bergerak di bidang apa lah. Nah, di kita itu nanti disebutnya dengan KLU ya. Bisa aja kalau wajib pajak itu misalnya minta NIB lah kan tetap sama, harus melihat kriteria KLU-nya seperti apa lah. Di sini untuk sektor tertentunya KLU-nya memang masih sama, tapi untuk WPKT dan WPKB itu dihapuskan. WPKT dan KB itu apa sih? WPKT itu kemudahan impor tujuan ekspor. Jadi wajib pajak itu beli barang, misalnya bahan atau barang yang tujuannya memang akan diekspor kembali. Dan KB itu apa? Lebih singkatnya KB itu adalah kawasan berikat. Jadi di situ adalah tempat penimbunan berikat untuk barang-barang impor yang memang biasa tujuannya akan
untuk dijual atau diekspor seperti itu. Nah, di sini ada pemberitahuan pusat dan cabang kalau waktu itu masih WPKT dan KB ya. Nah, yang ketiga, pemberitahuan hanya disampaikan pusat dan berlaku untuk semua cabang. Jadi untuk PPh pasal 21 tadi kan untuk bisa memanfaatkan ini kan kita harus memberitahukan dulu. Nah, yang memberitahukan misalkan banyak nih usahanya, badan usahanya. Nah, cabangnya di Semarang Barat misalnya ya, nanti yang cukup melaporkan ya hanya yang di Semarang Barat. Untuk cabang-cabangnya sudah otomatis nanti insentifnya mereka bisa ikut ya. Yang berikutnya adalah laporan realisasi setiap bulan. Ini sama ya. Dan insentif Juli 2021 sampai dengan Desember 2021. Nah, yang kedua adalah PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Biasanya juga disingkat PPh final UMKM DTP. Siapa aja nih? Ini yang bisa memanfaatkan adalah WP PP 23 tahun 2018. Sama ya di sini, tidak ada perubahan. Yang kedua, WP tidak perlu mengajukan surat keterangan, cukup menyampaikan laporan realisasi. Di sini wajib pajak memang tidak perlu mengajukan surat keterangan, tapi nanti ada kriteria wajib pajak yang memang perlu surat keterangan. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Untuk laporan realisasi tiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk WPPP 23 tidak lapor realisasi tepat waktu tidak dapat memanfaatkan insentif, ini juga masih sama. Lalu yang terakhir insentif diperpanjang sampai dengan Desember 2021. Ini pun juga masih sama. Untuk selanjutnya ada PPh final DTP pada sektor padat karya tertentu ya. Di sini PPh final jasa konstruksi DTP bagi wajib pajak penerima P3T GAI. Ini masih sama, laporan realisasi setiap bulan juga sama. Pemotongan tidak lapor realisasi, tidak tepat waktu, tidak dapat memanfaatkan insentif, dan insentif diperpanjang sampai 2021. Yang keempat, pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Nah, kalau kita lihat di sini, di sektor tertentunya ternyata KLU-nya sangat ini ya, turun drastis untuk yang bisa menerima. Yang dulunya dari PMK 9 itu ada 730 KLU, tapi yang untuk sektor tertentu ya hanya ada 132 KLU. Mungkin ini kemarin waktu PMK ini terbit banyak yang belum baca lampiran di PMK 82-nya. Jadi ketika mereka minta permohonan kok KLU saya ini ya ditolak ya, tidak memenuhi kriteria, padahal waktu kemarin dapat. Nah, ternyata setelah dicek di lampiran PMK 82 ternyata KLU-nya tidak termasuk untuk penerima insentif. Lalu WPKT dan KB juga dihilangkan di sini. Dan yang terakhir adalah insentif itu nanti diperpanjang dari Juli 2001 sampai 31 Desember 2001. Tapi sejak SKB diterbitkan. Jadi misalkan SKB yang diterbitkan di bulan Agustus ya, sejak SKB terbit itu ke belakang sejak SKB terbit itu baru bisa nanti untuk menikmati insentifnya. Untuk pengurangan angsuran PPh pasal 25 yang nomor 5 ini masih sebesar 50%. Dan juga ini untuk sektor tertentunya akan dikurangi ya Bapak Ibu ya, karena kita melihat dari kondisi fiskal negara kita dari APBN kita, makanya sektor tertentunya kita kurangi menjadi 216 KLU. Untuk WPKT dan WPKB juga tidak termasuk. Lalu insentifnya juga sampai Desember 2021 dan sejak masa pemberitahuan itu disampaikan. Nah, untuk nomor 6 ada pengembalian pendahuluan, ini bagi PKP yang berisiko rendah ya, yang nominalnya itu paling banyak restitusi itu 5 miliar. Nah, di sini untuk sektor tertentunya juga yang dari 725 itu menjadi 132 KLU, WPKT dan WPKB itu juga nggak dapat dan perpanjangan sampai masa Desember 2021. Jadi lebih ini ya, kesimpulannya memang ini diperpanjang sampai Desember 2021. Nah, ini khusus untuk PPh pasal 21 DTP atau ditanggung pemerintah. Kriteria apa aja yang bisa menikmati insentif ini? Yang pertama adalah untuk pegawai dengan penghasilan bruto yang disetahunkan itu tidak lebih dari 200 juta rupiah. Untuk penerima insentifnya,
pegawai yang seperti apa sih? Nah, yang pertama kita lihat dari pemberi kerjanya dulu nih. Kita lihat KLU-nya itu dia termasuk tidak dalam penerima insentif. KLU-nya lihat di mana sih? Nah, KLU-nya ketika Bapak Ibu misalnya mencari nih di internet PMK 82. Nah, di bagian bawah itu nanti ada lampiran-lampiran. Ada lampiran KLU yang untuk pasal 21, pasal 25, dan pasal 22. Nanti ditengok dulu ya. Nah, kalau memang KLU-nya itu termasuk, berarti nanti bisa untuk pegawainya menerima insentif. Lalu yang kedua adalah memiliki NPWP. Wajib pegawai yang memiliki NPWP ya. Yang ketiga, pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap ya. Jadi tetap dan teratur yang disetahunkan itu tidak lebih dari 200 juta rupiah. Kalau 200 juta rupiah kita bagi 12 itu sekitar kan 16 jutaan lah. Kalau misalnya pegawainya itu dalam sebulan gajinya 17 juta ya dia nggak, kalau kita kalikan 12 kan lebih dari 200 juta ya, dia tidak bisa menerima insentif untuk yang PPh pasal 21 ya. Nah, di sini untuk penentuan kode klasifikasi lapangan usaha atau kalau kita singkat KLU itu bagaimana sih? Kita akan lihat dari KLU-nya yang sesuai dengan SPT tahunan 2019. Di sini dalam hal kalau pemberi kerja memiliki kewajiban lapor SPT tahunan PPh tahun pajak 2019. Misalnya nih wajib pajak terdaftarnya di tahun 2018, maka kan dia sudah ada kewajiban untuk laporan SPT tahunan di tahun 2019. Nah, nanti di SPT itu kan dia akan mengisi kolom bagian KLU. Nah, kalau kode KLU-nya memang termasuk yang menerima insentif ya berarti nanti dia bisa termasuk sebagai penerima insentif. Lalu kalau kita cek dulu KLU-nya di SPT tahunan itu sama dengan di master file di Direktorat Jenderal Pajak. Kita juga akan melihat KLU sesuai master file DJP-nya dalam hal pemberi kerja memang nih ada kewajiban lapor tahun 2019, tapi kok ketika dia laporan di kolom KLU-nya tidak ditulis atau dia nulis tapi KLU-nya itu salah yang misalnya 46100 dia tulisnya 46200. Ya, kita nanti akan kembali lagi ke master file DJP untuk melihat KLU-nya itu termasuk atau tidak. Lalu kita juga akan kita akan lihat di master file DJP kalau WP pusat yang belum atau tidak memiliki kewajiban lapor SPT tahunan tahun pajak 2019. Ini berlaku untuk wajib pajak yang misalnya wajib pajak baru. Jadi dia tidak ada kewajiban lapor, nanti kita akan lihat di master file DJP. Yang ketiga adalah instansi pemerintah. Master file DJP itu dapatnya dari mana ya ini? Ini ketika wajib pajak pertama kali itu membuat NPWP. Biasanya ketika wajib pajak pertama kali membuat NPWP, kan kita ditulis untuk kegiatan usahanya di bidang apa. Nah, itu nanti akan dijadikan sebagai master file di DJP. Nah, PPh pasal 21 DTP harus dibayarkan itu secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai. Jadi di sini misalkan ya pegawainya itu gajinya sebulannya 5 juta. Di tiap bulannya dia dipotongnya 200.000 nih. 200.000 kan dipotong perusahaan untuk bayar pajak. Nah, di saat karena dia memakai insentif berarti pemberi kerjanya harus membayarkan 5 juta itu secara tunai, tidak dipotong oleh pajak. Lalu yang kedua, dikecualikan dari insentif PPh pasal 21 DTP kalau berasal dari APBN atau APBD atau ditanggung oleh pemerintah. Ini misalkan di sini adalah PNS. Kalau PNS ya tidak bisa ditanggung DTP-nya. Yang selanjutnya PPh pasal 21 DTP tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Lanjut, dalam hal pegawai penerima insentif PPh pasal 21 DTP menyampaikan SPT tahunan 2021 kan menyatakan lebih bayar. Maka atas kelebihan bayar tersebut tidak dapat dikembalikan. Misalkan pada tahun ini karyawan tersebut itu pemberi kerjanya kan memberikan insentif terhadap pegawai tersebut. Nah, ternyata waktu dia laporan 2021, misalkan aja zakatnya lebih besar nih, makanya dia lebih bayar. Nah, atas lebih bayar tersebut itu tidak bisa dikembalikan karena pada dasarnya pasal 21-nya itu kan dibayarkan oleh pemerintah. Lanjut untuk PPh pasal 21 DTP diberikan untuk masa Juli sampai dengan masa Desember 2021. Di sini apa yang harus dilakukan pemberi kerja untuk mendapatkan insentifnya? Yang pertama, pemberi kerja itu harus menyampaikan pemberitahuan
kepada KPP, kepada kepala KPP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Di sini untuk menyampaikan pemberitahuannya melalui djponline.pajak.go.id. Di situ nanti ada menu layanan dan ada menu KSWP, wajib pajak bisa menyampaikan di situ untuk pemberitahuannya. Untuk pemberitahuan pemanfaatan insentif berdasarkan kriteria KLU hanya diajukan oleh WP pemberi kerja yang berstatus pusat, dan insentif berlaku untuk pusat beserta seluruh cabang yang terdaftar dan memiliki kewajiban PPh pasal 21. Seperti yang saya jelaskan di depan, jika ternyata wajib pajaknya ini banyak nih, NPWP-nya, pusatnya ada di Semarang Barat, ya yang mengajukan nanti hanya dari KPP yang terdaftar di Semarang Barat. Misalnya untuk cabang yang lain, itu nanti mereka bisa langsung untuk menggunakan insentif tersebut. Insentif berlaku sejak masa pajak pemberitahuan sampai dengan masa pajak Desember 2021. Ini sama ya untuk perpanjangannya. Nah, setelah dia dapat pemberitahuan, apa sih yang harus dilakukan? Pemberi kerja itu harus menyampaikan laporan realisasi. Jadi dapat pemberitahuan, harus laporan. Laporannya itu nanti juga sama melalui DJP online, nanti di menu layanan dan di e-reporting. Untuk pemberi kerja, dia harus membuat kode billing. Walaupun SSP ini atau kode billing ini nggak dibayarkan, tapi pemberi kerja tetap harus bikin kode billing ya. Lalu pemberi kerja melaporkan insentif ini pada pusat dan seluruh cabang dengan data yang lengkap dan valid seperti nama dan NPWP pegawai. Jadi misalkan yang menikmati insentif ini pusat dan cabang juga tetap harus lapor. Walaupun pemberitahuannya itu dilakukan oleh pusat, tapi pusat dan cabang menikmati insentif ini berarti semuanya harus laporan realisasi. Di sini ada contoh kolom atau Excel untuk laporan realisasi pasal 21 DTP-nya. Di sini kan ada daftar pegawai yang menerima PPh pasal 21 DTP. Nah, di sini saya harap atau kami harap Bapak Ibu yang menggunakan insentif ini untuk mengisinya itu dengan lengkap dan valid ya. Untuk nama pegawai diisinya siapa, nama NPWP-nya untuk nomor NPWP-nya berapa. Jadi banyak juga kemarin memang yang diisi itu misalnya nama pegawainya Pak Bambang, tapi NPWP-nya ditulis NPWP badan. Ya memang masuk secara sistem untuk laporannya, tapi data ini tuh nanti akan kita olah lagi, akan kita mintakan istilahnya kayak kita rembes gitu kan ke negara, tapi ternyata datanya nggak valid. Nah, jadi untuk nama pegawai dan NPWP harap diisi dengan benar. Kalau ada juga yang isi nama pegawainya misalnya Pak Bambang, tapi NPWP-nya 0000 ya memang masuk, tapi kan berarti dia tidak ada NPWP yang sebenarnya dia tidak bisa untuk menerima insentif tersebut. Jadi untuk nama pegawai dan NPWP ini adalah NPWP untuk orang pribadinya, bukan untuk NPWP misalnya badannya, begitu ya Bapak Ibu semua. Nah, kapan sih paling lambat laporan itu disampaikan? Udah minta pemberitahuan, terus bikin billing, terus kita kan harus laporan nih. Laporan itu paling lambat tanggal 20 untuk bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Misalkan di sini menggunakan insentif di masa Juli. Paling telat laporkan berarti masa tanggal 20 di bulan Agustus ya Bapak Ibu semuanya. Gimana sih kalau tanggal 20-nya itu nanti jatuhnya di hari Minggu gitu? Perlu diketahui kalau ini kan berbeda dengan SPT masa. Yang kalau SPT masa kalau jatuh di hari Minggu atau hari libur itu akan maju di hari kerja berikutnya. Untuk insentif ini tidak. Jadi memang kita cut off di tanggal 20. Karena kan ini semua sudah melalui online, sudah melalui online ya, tidak ada yang harus ke KPP. Jadi kalau Bapak Ibu mau laporan di rumah, di kantor, di kamar itu bisa ya. Mau jam 8 malam, mau jam 10 malam juga bisa. Jadi untuk paling lambat tanggal pelaporannya adalah di tanggal 20. Gimana kalau aku laporannya jadinya tanggal 21 nih. Nah, di sini disebutkan penyampaian laporan realisasi oleh pemberi kerja yang melebihi batas waktu yang ditentukan tidak dapat memanfaatkan insentif PPh pasal 21. Misalnya Bapak Ibu laporan di tanggal 21. Ya sudah, berarti tidak dianggap untuk menerima insentif ini. Jadi nanti memang harus dibayarkan.
Nah, untuk selanjutnya pemberi kerja dapat menyampaikan pembetulan atau atas laporan realisasi PPh pasal 21 DTP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan realisasi. Jadi di sini misalkan Bapak Ibu laporan itu tanggal 20 Agustus, ternyata ada yang salah. Ternyata NPWP sama nama pegawainya nggak sinkron. Jadi Bapak Ibu ingin membetulkan nih laporan realisasinya itu bisa. Paling lambat itu di akhir bulan berikutnya, jadi di akhir September. Jadi akhir September itu paling lambat untuk batas lapor pembetulannya. Nah, kita lanjut ke PPh final UMKM ditanggung pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Di sini siapa aja sih yang bisa terima insentif untuk PP 23 untuk PPh final? Yaitu WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 dan menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah paling lambat tanggal 20 berakhirnya masa pajak. Dan wajib pajak tidak perlu menyetorkan PPh final 0,5%. Jadi misalkan di sini saya contohkan saya punya toko ya, wajib pajak itu punya toko, tapi dia tidak ada transaksinya dengan rekanan. Jadi memang PPh final dia itu atas dasar omset dia sendiri yaitu yang 0,5%. Ya dia tidak perlu mengajukan apapun, dia cukup menyampaikan laporan realisasi saja yang paling telatnya itu tanggal 20 ya. Dan ini diperpanjang untuk PPh final ini sampai dengan masa pajak Desember 2021. Tapi bagaimana dengan yang bertransaksi dengan pemotong atau pemungut ya? Untuk transaksi dengan pemotong atau pemungut, mereka harus mempunyai namanya surat keterangan. Surat keterangan ini bisa diperoleh di DJP online di menu KSWP. Jadi kalau yang untuk misalnya yang setor sendiri tadi, dia tidak perlu surat keterangan. Tapi kalau memang yang ini yang dia memang ada hubungannya sama pemotong atau pemungut, maka dia harus menyertakan atau punya fotokopi surat keterangan tersebut. Nanti Nah, setelah misalkan saya contohkan dia ada rekanan dengan bendahara, dia fotokopi surat keterangan itu kasihkan ke bendahara, nanti dari bendaharanya akan mengkonfirmasi surat tersebut, dikonfirmasi surat keterangan pada laman www.pajak.go.id pada menu rumah konfirmasi dokumen. Nah, dalam surat keterangan itu terkonfirmasi nanti dari pihak pemungutnya atau pemotongnya, misalkan di sini bendahara, maka dia harus membuatkan billing ya Bapak Ibu dengan ada tulisan atau cap PPh final ditanggung pemerintah X PMK nomor 82 garis miring PMK 03 tahun 2021. Nah, WP dimaksud harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah. Jadi untuk yang mau setor sendiri, mau yang lapor sama rekanan, dia ada kewajiban untuk melaporkan realisasinya. Laporan ini, laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP, termasuk dari transaksi dengan pemotong atau pemungut. SSP atau cetakan kode billing yang dibubui cap tulisan PPh final ditanggung pemerintah X PMK nomor 82 garis PMK 03 garis miring 2021 akan disimpan sebagai dokumen. Nah, di sini ada contoh Excel-nya untuk pelaporan realisasi PPh final DTP. Di nomor 1 itu kan yang ada hubungannya dengan pemotong atau pemungut pajak, lalu yang kedua selain dengan pemotong atau pemungut pajak. Bapak Ibu isikan di sini dengan keadaan Bapak Ibu semua. Misalkan kalau Bapak Ibu memang transaksinya itu dengan pemotong, silakan diisi di yang nomor 1. Tapi kalau selain dengan pemotong, misalnya dipungut sendiri, Bapak Ibu isikan di nomor 2. Jangan diisikan semuanya karena ini nanti tetap akan kita pilih ya setelah Bapak Ibu laporan realisasi, kita akan lihat kalau Bapak Ibu isi dua-duanya, otomatis kita akan membaca, oh ternyata memang ada dengan pemotong dan juga dengan selain pemotong. Jadi kalau memang contohnya misalnya saya yang punya toko tadi, saya harus isi di nomor mana nih Bapak Ibu, bisa isi yang di nomor 2. Nanti isikan lokasi usaha, NPWP lokasi usaha, peredaran bruto dan PPh finalnya. Jangan lupa untuk SSP atau kode billingnya yang bertransaksi dengan pemotong atau pemungut tadi disimpan ya sebagai dokumentasi. Paling telat kapan laporannya?
sama tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan wajib pajak yang melebihi tanggal tersebut laporannya tidak dapat memanfaatkan insentif. Lalu untuk batas pelaporannya juga sama, untuk paling lambat itu adalah akhir bulan berikutnya. Ini ada contoh bagaimana untuk alur pelaporan e-reportingnya. Bapak Ibu bisa lihat di menu di sini lapor ya. Jadi sebelumnya itu ada menu e-reporting, Bapak Ibu, e-reporting COVID-19. Lalu Bapak Ibu klik lapor itu, nah nanti dipilih Bapak Ibu tadi mau pakai yang mana, PPh final DTP atau pakai PPh pasal 21, nanti dipilih sesuai insentif yang Bapak Ibu gunakan. Login e-reporting, nanti klik button tambah, nanti yang nomor 3, pemilihan jenis pelaporan realisasi baru. Nanti diikutin aja petunjuknya, isikan kode keamanan atau captcha-nya, lalu unduh dan mengisi laporan realisasi agar pada file Excel. Nomor 6, validasi makro, nomor 7, upload file. Jadi Bapak Ibu diharapkan karena ini PMK yang baru, nanti untuk filenya silakan download yang baru. Jangan gunakan yang PMK 9 kemarin karena memang ada sedikit perbedaan. Ketika Bapak Ibu membuka Excel-nya akan mengisi, nanti setelah itu akan ada validasi makro yang artinya kalau memang sudah benar tervalidasi maka bisa untuk di-upload. Oke, ini mengisi captcha tadi. Ini untuk cara uploadnya ya Bapak Ibu, kalau nanti berhasil, di sini ada pelaporan berhasil untuk di-upload. Baik, untuk selanjutnya adalah PPh final jasa konstruksi yang ditanggung pemerintah. Ini saya akan jelaskan mungkin secara cepat saja karena tidak banyak yang menggunakan insentif ini, tapi memang harus saya paparkan di sini. Di sini yang wajib atau yang berhak menerima adalah wajib pajak yang menerima program percepatan peningkatan tata guna air irigasi. Jadi P3T. Kepanjangan P3TGA itu program percepatan peningkatan tata guna air irigasi. Siapa aja? Yaitu perkumpulan petani pemakai air, gabungan perkumpulan petani pemakai air, dan atau induk perkumpulan petani pemakai air yang melaksanakan P3TGAI dan menerima penghasilan dari jasa konstruksi yang dilakukan sebagai bagian dari P3TGAI. Wajib pajak penerima P3TGAI ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi secara simpelnya ini sebenarnya adalah proyek yang dibawahi oleh Kementerian PUPR. Jadi misalkan pengguna atau yang mendapatkan proyeknya itu adalah yang disebutkan tadi, perkumpulan petani, gabungan berkumpul, dan dia bergerak dalam jasa konstruksi, maka dia bisa memanfaatkan insentif ini. Tapi tentunya harus disahkan dulu oleh PPK-nya. Masa berlakunya sama, yaitu sampai dengan Januari, dan dari Januari 2021 sampai dengan Desember 2021, pemotong pajak yang melakukan pembayaran tidak melakukan pemotongan PPh final dan penghasilan atas PPh final ditanggung pemerintah tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Jadi kalau untuk PPh final jasa konstruksi ini sebenarnya yang melaporkan malah adalah pemotong pajaknya, bukan dari WP-nya. Jadi pemotong pajak harus menyampaikan laporan realisasi dan pemotong pajak harus membuat billing, lalu pemotong pajak akan melaporkan tanggal 20 bulan berikutnya. Kalau lebih, maka tidak dapat menyampaikan insentif. Dan sama untuk pembetulannya bisa dilaporkan di paling lambat akhir bulan berikutnya. Baik, untuk pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Bapak Ade. Sebentar ya. Baik, terima kasih Bu Citra atas pemaparan yang luar biasa sekali. Kami sampaikan kembali kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan selama acara berlangsung, bisa langsung melalui media room chat. Bisa langsung disampaikan saja ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, pemaparan dari narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Ade Helmi dari tim penyuluh KPP Pratama Semarang Barat. Kepada Bapak Ade Helmi, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Adelmi, bisa dipanggil Ade. Saya dari tim penyuluh juga, KPP Pratama Semarang Barat, salah satunya. Kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai PPh pasal 22 impor. Oke, pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Nah, ini masih lanjutan dari PMK 82 garing PMK 03 2021 nggih. Jadi tadi kan sebelumnya sudah ada PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, kemudian ada juga PPh final DTP atau ditanggung pemerintah untuk PP 23, kemudian ada juga PPh pasal 25 pengurangan angsuran PPh pasal 25. Nah, dan satu lagi tadi ada PPh final untuk P33I. Nah, sekarang masih PMK 82 tentang pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Saya izin tetap pakai masker, G. Suara saya terdengar jelas, G. Nanti kalau misalnya kecepatan atau apa mohon disampaikan, G. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Penerima insentif untuk PPh pasal 22 impor ini wajib pajak yang memenuhi kriteria memiliki kode klasifikasi lapangan usaha atau clue tertentu sebagaimana lampiran kode clue wajib pajak yang mendapatkan insentif pembebasan PPh pasal 22 impor. Jadi masih sama ya. Jadi untuk PPh pasal 22 ini juga terbatas insentifnya pada clue tertentu yang ditentukan di PMK 82. Oke, kemudian mengajukan permohonan surat keterangan bebas untuk mendapat pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Nah, ini jadi nanti wajib pajak mengajukan permohonan dulu untuk surat keterangan bebas untuk mendapat pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor itu melalui DJP online menu KSWP. Nanti dipilih permohonan surat keterangan bebas PPh pasal 22 impor. Nah, untuk yang clue tadi, klasifikasi lapangan usaha tadi, itu yang tercantum dan dilaporkan wajib pajak dalam SPT tahunan PPh tahun 2019 atau data master file DJP. Jadi sama kriterianya seperti tadi. Kalau misalnya di SPT tahunan tahun 2019 sudah memenuhi, itu bisa memanfaatkan insentif PPh pasal 22 impor ini. Kalau misalnya ternyata di SPT tahunan tidak bisa melihat dari data master file DJP, nanti kami cek apakah sudah sesuai. Kalau misalnya sesuai, itu bisa memanfaatkan insentif ini. Oke. Untuk pengajuan SKB, nah ini diajukan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Nah, detailnya ada di menu KSWP tadi. Untuk pembebasan berlaku sejak tanggal SKB berdasarkan PMK 82 garing PMK 03 2021 terbit sampai 31 Desember 2021. Jadi untuk yang PPh pasal 22 ini, kalau sebelumnya kan diaturnya kan di PMK 9, gitu. Nah, untuk yang PMK 9 ini sudah tidak berlaku lagi mulai Juli ini, jadi harus mengajukan kembali permohonan untuk memanfaatkan insentif PPh pasal 22 impor ini. Kemudian nanti setelah diajukan, nanti Kepala KPP menerbitkan melalui saluran elektronik. Dalam hal ini nanti otomatis, jadi setelah pengajuan dari wajib pajak, nanti sistem akan memvalidasi apakah wajib pajak itu eligible atau memenuhi kriteria untuk memanfaatkan insentif atau tidak gitu. Jika misalnya wajib pajak memenuhi kriteria, maka nanti permohonannya ketetapannya akan keluar SKB surat keterangan bebas PPh pasal 22 impor ini akan diperoleh wajib pajak. Nah, ini format permohonannya dan nomor lampiran perihalnya permohonan surat keterangan bebas pemungutan pajak penghasilan pasal 22 impor. Nah, ditujukan kepada Kepala KPP Pratama Semarang Barat, yaitu wajib pajak. Standar dia ada nama, NPWP, kemudian jabatan bertindak selaku wajib pajak atau pengurus. Kemudian nama, nomor pokok wajib pajak, kode klasifikasi lapangan usaha, serta alamat. Nah, ini mengajukan permohonan
untuk memperoleh surat keterangan bebas pemungutan pajak penghasilan pasal 22 impor sebagaimana diatur dalam PMK nomor 82 dari PMK 03 2021 tentang tadi ya perubahan PMK 9 dan seterusnya. Nanti itu formatnya nanti sudah dari sistem ya, jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengisi ini aja, mengisi milih permohonan. Ini contoh formatnya seperti itu. Betul, oke. Kewajiban wajib pajak yang mendapatkan pembebasan PPh pasal 22 impor. Wajib pajak, jadi setelah mengajukan permohonan, wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor setiap bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Dalam hal ini, salurannya untuk menu pelaporan itu nanti ada bisa lewat DJP online, terus nanti pilih layanan. Di situ ada e-reporting COVID. Apabila belum tampil di menu e-reportingnya itu belum ada, itu bisa ditambahkan dari menu profil, kemudian aktivasi fitur layanan. Nah, setelah itu dicentang e-reporting, kemudian nanti akan bisa untuk tampil menu e-reporting tersebut. Setelah disimpan tadi aktivasi itu tadi, nanti otomatis akan keluar atau logout DJP online. Setelah itu login lagi, menunya harusnya submenu e-reporting COVID itu seharusnya sudah muncul. Nah, di menu tersebut nanti bisa pilih menu laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor. Nah, ini contoh format laporannya nih. Ada laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor, ada nama wajib pajak, NPWP, kode clue, kemudian masa pajaknya, serta daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan PPh pasal 22 impor. Nah, ini diisi nomor PIB-nya, kemudian tanggal PIB, nilai impor, PPh 22 impor. Nah, format laporan ini nanti dalam bentuk Excel. Jadi nanti setelah buka menu e-reporting COVID itu, di sebelah kiri itu nanti ada pilihan untuk download format Excel-nya. Jadi Bapak Ibu yang memanfaatkan insentif ini harus mendownload format terbaru, karena format yang lama sudah tidak bisa digunakan lagi, karena yang baru ini nanti ada validasi data yang diisi untuk meminimalisir kesalahan yang diinput oleh wajib pajak. Karena pada insentif yang sebelumnya dari PMK 9 dan PMK sebelumnya itu banyak isian yang tidak pas gitu, maksudnya ada yang enggak pas, isi asal-asalan gitu, tidak ada validasinya gitu. Jadi untuk yang PMK 82 ini ada validasinya di Excel. Pastikan di Excel itu nanti ketika membuka file Excel tersebut harus di-enable kontennya, konten makrosnya. Jadi nanti supaya validasi itu bisa jalan. Kalau mungkin biasanya baru dibuka itu ada enable editing dan enable content. Nah, itu diklik dua-duanya enable. Mungkin nanti kalau sempat bisa saya praktekkan gitu. Oke, terus kemudian ini ada. Nah, ini lanjut ke pengurangan angsuran PPh pasal 25. Oh iya, tadi belum dibahas nih, mohon maaf. Ini sekarang kami sampaikan pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50%. Penerima insentifnya siapa saja kan? Yang pertama wajib pajak yang memenuhi kriteria clue, masih seperti tadi clue, cuma berbeda nanti jumlah clue-nya di PMK 82. Nanti kalau misalnya mau lihat detail bisa googling nanti PMK 82 tahun 2021, nanti keluar tentang perubahan PMK 9 tentang insentif. Jadi wajib pajak yang memenuhi kriteria clue tertentu sebagaimana pada lampiran kode clue wajib pajak yang mendapatkan insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25. Kemudian menyampaikan pemberitahuan pengurangan sebesar 50% dari angsuran PPh pasal 25 yang seharusnya terutang. Nah, untuk pemberitahuan ini juga diajukannya melalui KSWP juga tadi. Jadi di menu DJP online nanti ada menu layanan, terus pilih KSWP.
Nah, di situ nanti ada pilihan keperluan. Keperluannya apa? Pilih yang pemberitahuan pengurangan angsuran BPH pasal 25. Kemudian yang ketiga, pengurangan besarnya angsuran BPH pasal 25 diberikan untuk masa pajak Juli 2021 sampai dengan masa pajak Desember 2021. Nah, ini juga di bawahnya ada keterangan sesuai clue yang tercantum dan dilaporkan wajib pajak dalam SPT tahunan BPH tahun 2019 atau data master file. Jadi masih sama guys, kriterianya tadi seperti yang insentif sebelumnya. Jadi melihat dari clue yang dilaporkan Bapak Ibu di SPT tahunan 2019 atau data master file Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Ini pemberitahuan pengurangannya. Wajib pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Itu tadi ya, salurannya detailnya ada di KSWP, layanan KSWP. Oke, terus kemudian pengurangan berlaku sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan untuk masa pajak Juli sampai dengan masa pajak Desember 2021. Ini formatnya, pemberitahuannya. Jadi sama seperti yang 21 DTP. Nah, nanti untuk yang bawahnya ini pilih pengurangan besarnya angsuran BPH pasal 25 yang terutang sebesar 50%. Bagaimana diatur dalam MK nomor 82. Kewajiban wajib pajak yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran BPH pasal 25. Wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran BPH pasal 25 melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Detailnya bisa tadi di DJP online, kemudian di menu e-reporting. Jadi nanti untuk pelaporan semua melalui e-reporting ya Bapak Ibu. Untuk pelaporan pemanfaatan realisasi melalui e-reporting COVID itu. Oke. Kemudian masa Juli 2021 sampai dengan Desember 2021 setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, untuk masa Juli 2021 berarti paling lambat hari ini gitu. Paling lambat tanggal 20 Agustus berarti. Kalau misalnya untuk yang masa Agustus nanti paling lambat di 20 September seperti itu. Dan sebelumnya tadi harus menyampaikan pemberitahuan dulu. Kalau misalnya untuk masa Juli belum mengajukan pemberitahuan, kan pemberitahuan itu kan paling lambat tanggal 15 ya. Pemberitahuannya paling lambat kan tanggal 15. Nah, karena ini udah lewat dari tanggal 15, maka untuk masa Juli, untuk ketika mengajukan pemberitahuannya baru tanggal 20 Agustus ini, maka bisa memanfaatkannya insentif untuk masa pajak Agustus 2021 nanti. Yang Juli tetap pembayaran seperti biasa. Oke. Nah, ini selanjutnya mengenai pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah. Ini masih PMK 82 ya, tadi di depan sudah disampaikan. Ini kriterianya penerima insentif PKP berisiko rendah yang memenuhi syarat memiliki clue tertentu WP pusat cabang sebagaimana lampiran kode clue. Nah, ini nanti melihat dulu kode clue yang berhak untuk memanfaatkan insentif pengembalian pendahuluan ini. Nah, terus kemudian yang kedua menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar rupiah. Dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah. Dan yang ketiga, memilih pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN pada SPT masa PPN dimaksud. Jadi
Kalau Bapak Ibu termasuk kategori ini, clue tertentu yang berhak mendapatkan insentif PPN, insentif pengembalian pendahuluan kelebihan PPN, kemudian menyampaikan SPT masa PPN, itu harus mencentang jika lebih bayar ya, jika lebih bayar, pelaporan lebih bayar dan paling banyak 5 miliar, itu juga harus mencentang pilihan 9 ayat 4C Undang-Undang PPN pada SPT masa PPN yang Bapak Ibu laporkan. Jadi nanti untuk yang pengembalian pendahuluan ini pengajuannya cukup lewat pelaporan SPT masa PPN, jadi tidak mengajukan lewat DJP online seperti insentif yang sebelumnya tadi. Jadi dari SPT masa PPN asal memenuhi kriteria nanti bisa diarahkan ke pengembalian pendahuluan sesuai PMK 82 ini. Oke, pemberian insentif SPT masa PPN termasuk pembetulan SPT masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi masa pajak Juli 2021 sampai dengan masa pajak Desember 2021 dan disampaikan paling lama 31 Januari 2022. Ya, sesuai ini ya batas waktu. Kalau untuk yang pengembalian pendahuluan ini sesuai batas waktu pelaporan SPT masa PPN, karena SPT masa PPN itu kan dilaporkan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Oke. Nah, ini kriteria PKP berisiko rendahnya. PKP berisiko rendah diberikan pengembalian pendahuluan berdasarkan kriteria tertentu, meliputi PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah. Nah ini, jadi tidak perlu menyampaikan. Kemudian Ditjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah. Dan PKP memiliki clue tertentu sebagaimana lampiran kode clue wajib pajak yang mendapatkan insentif pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN. Kemudian tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, dan penyerahan yang tidak dipungut PPN. Ini persyaratan tertentu Undang-Undang PPN pasal 9 ayat 4B kalau tidak salah. Kemudian yang terakhir PKP harus setelah menyampaikan SPT tahunan PPh tahun pajak 2019 sesuai dengan kewajibannya. Jadi ada syarat tambahannya harus menyampaikan SPT tahunan dulu tahun 2019 sesuai dengan kewajibannya. Tata cara dilakukan sesuai dengan PMK mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, kecuali untuk penelitian pemenuhan kegiatan tertentu. Oke. Nah, selanjutnya saya sampaikan ketentuan peralihan dan penutup. Pemberi kerja atau wajib pajak yang telah memanfaatkan insentif PMK 9, ini maksudnya PMK 82, okay, harus menyampaikan pemberitahuan permohonan kembali untuk mendapat, yang telah betul PMK 9. Jadi kalau pemberi kerja sudah yang telah memanfaatkan insentif PMK 9 harus menyampaikan pemberitahuan atau permohonan kembali untuk dapat memanfaatkan insentif PPh pasal 21 DPP, pengurangan angsuran PPh pasal 25, dan atau pembebasan PPh pasal 22 impor. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah sebelumnya dari masa Januari sampai Juni sudah memanfaatkan insentif PMK 9, baik itu 21 DTP atau pengurangan angsuran PPh 25 atau pembebasan PPh pasal 22 impor, itu wajib menyampaikan pemberitahuan atau permohonan kembali. Nah, untuk PPh pasal 21 atau 25 itu nanti mengajukan pemberitahuan, okay? Kalau untuk PPh pasal 22 itu mengajukan permohonan, okay? Nanti ada surat keterangan bebasnya kalau untuk yang PPh pasal 22. Kalau untuk yang satu modelnya pemberitahuan seperti itu. Oke. Terus kemudian penyampaikan pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif PPh 21 DTP atau ditanggung pemerintah dan PPh pasal 25 sejak masa pajak Juli 2021 paling lambat tanggal 15 Agustus 2021. Nah, ini yang seperti di awal sudah kita sampaikan, gitu. Jadi untuk pemberitahuan ini untuk yang 21 sama 25 itu
paling lambat tanggal 15 Agustus 2021. Kalau untuk yang masa Juli, tapi kalau misalnya nanti pemberitahuannya hari ini tanggal 20, berarti nanti bisa memanfaatkan insentif masa pajak Agustus 2021. Kalau untuk yang Juli sudah tidak bisa, untuk yang 21 DTP dan PPh 25. Nah, kecuali untuk yang PP 23. Untuk PP 23 ini karena cukup melaporkan saja, jadi nanti melaporkan realisasi masih bisa hari ini paling lambat tanggal 20. Tapi apabila tidak memungkinkan untuk bisa mengikuti bisa memanfaatkan insentif di masa Agustus. Karena ini masih periodenya sampai Desember 2021. Kemudian menyampaikan pembetulan laporan realisasi insentif PPh pasal 21 DTP dan PPh final DTP masa pajak Januari sampai dengan Juni 2021 paling lambat tanggal 31 Oktober 2021. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang terdapat kesalahan pada pelaporan insentif PPh 21 DTP dan atau PPh final DTP masa pajak Januari sampai dengan Juni 2021 diberi kelonggaran waktu untuk melakukan pembetulan. Jadi bisa melakukan pembetulan laporan realisasi paling lambat tanggal 31 Oktober 2021. Jadi bagi Bapak Ibu yang memanfaatkan PMK 9 sebelumnya itu terdapat kesalahan atau AR-nya itu mendapat data bahwa pengisian salah, pengisian omset tidak sama atau terdapat billing, itu biasanya nanti diminta untuk memperbaiki atau membetulkan laporan realisasinya. Nah, ini manfaatkan kesempatan ini karena diberikan relaksasi untuk pembetulan laporan realisasi paling lambat tanggal 31 Oktober 2021. Oke. Pengajuan insentif melalui saluran tertentu. Nah, kunjungi laman www.pajak.go.id dan klik tombol login di pojok kanan atas. Nah, ini bisa juga lewat www.pajak.go.id atau kalau yang sudah terbiasa membuka DJP online bisa juga melalui DJP online. Tapi kalau DJP online nanti pilihnya layanan. Kalau di sini mungkin bisa langsung, oh sama, ini juga nanti ketika login dia akan diarahkan ke layanan. Kita harus membuka menu layanan ini. Jadi nanti login dulu di www.pajak.go.id, nanti biasanya ada NPWP, sandi, kemudian CAPTCHA ya, kode keamanan. Kemudian pilih tab layanan dan klik pada ikon KSWP. Kemudian scroll ke bawah pada bagian profil pemenuhan kewajiban saya, lalu pilih jenis insentif yang ingin dimanfaatkan. Di sini dipilih sesuai kriteria. Untuk invoice nomor berapa ya, Bu? Ya. Oke. Nah, itu tadi kan pengajuannya, pemberitahuan atau permohonannya tadi melalui KSWP, kemudian kita menyampaikan laporan realisasi. Jadi setelah mengajukan pemberitahuan, itu kewajiban selanjutnya adalah menyampaikan laporan realisasi. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengajukan pemberitahuan tapi tidak menyampaikan laporan realisasi sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, yaitu tadi tanggal 20, tanggal 20 bulan berikutnya, itu nanti insentifnya itu tidak bisa dimanfaatkan. Jadi nanti tidak bisa memanfaatkan karena laporan realisasi ini wajib gitu, karena nanti akan kita ajukan untuk pajak ditanggung pemerintahnya. Kalau misalnya tidak melaporkan, berarti nanti Bapak Ibu tetap harus membayar sesuai masa pajak yang diajukan tadi, karena tidak melaporkan realisasi. Jadi wajib bagi yang pemberitahuan maupun permohonan nanti selain mengajukan pemberitahuan juga harus melaporkan realisasi pemanfaatan insentif. Nah, ini sama tadi, kunjungi laman www.pajak.go.id atau DJP online, kemudian klik login. Ada nggak sih yang belum dibayar? Mau dari 92. Oke, terus lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan CAPTCHA. Kemudian pilih tab layanan yang seperti tadi, cuma pilihnya untuk yang ini pilih e-reporting. Nah, dalam hal Bapak Ibu tadi, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya di menu layanan ini belum ada, itu bisa ke menu profil. Nanti di situ bisa
lalu pilih submenu aktivasi fitur layanan. Nah, di situ nanti tentang layanan yang Bapak Ibu ingin bisa ditampilkan di sini. Kalau e-reporting berarti e-reporting, terus nanti setelah itu disimpan. Nanti setelah Bapak Ibu mengklik simpan, itu nanti Bapak Ibu akan langsung logout otomatis. Setelah logout, Bapak Ibu login kembali dengan NPWP, kata sandi, dan CAPTCHA. Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa melihat layanan itu sudah tampil di menu layanan ini, e-reporting. Oke. Kemudian klik e-reporting. Untuk laporannya klik e-reporting. Terus kemudian klik tambah, lalu pilih jenis pelaporan yang ingin dilakukan. Nah, Bapak Ibu, untuk yang PMK 82 itu tadi sampai itu ya, terkait pelaporan realisasinya. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan PMK 83/PMK 03/2021 mengenai perubahan atas PMK 239/PMK 03/2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas PPh berdasarkan PP nomor 29 tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan COVID-19. Jadi untuk yang PMK ini merupakan perubahan atas PMK 239G tentang pemberian fasilitas pajak. Untuk yang di PMK 239 kan ini udah berjalan mulai Januari sampai, dan periodenya juga sudah sampai Desember. Hanya untuk ada yang masih cuma sampai Juni. Nah, ini diperpanjang dengan PMK 83 ini. Kita lihat nanti setelah. Inilah yang diperpanjang sampai dengan Desember juga, seperti insentif lainnya, yaitu perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan. Nah, kalau yang tadi kan insentif ya, yang PMK 82, kalau yang 83 ini terkait fasilitas pajak penghasilan, terkait fasilitas pajak. Sebenarnya ada pajak. Kalau yang 83 ini hanya perpanjangan fasilitas pajak di bawah ini, yaitu pemberlakuan fasilitas PPh dalam rangka penanganan COVID-19 sebagaimana diatur dalam PP nomor 29 tahun 2020. Jadi nanti peraturan pemerintah yang mengaturnya ini di PP 29 jadi tahun 2020 berupa tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan dan atau perbekalan kesehatan rumah tangga. Kemudian sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Kemudian yang ketiga, pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan. Yang terakhir, pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta. Diperpanjang sehingga berlaku mulai 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, detailnya mungkin ada di PP nomor 29 tahun 2020. Mungkin saya akan share sedikit. Nah, ini PP 29 tahun 2020 ya. Di pasal 2 ini kan tadi yang dijelaskan tadi ada tambahan pengurangan penghasilan neto ya, yang fasilitas pajaknya, terus kemudian sumbangan, terus tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh SDM di bidang kesehatan, kemudian penghasilan berupa kompensasi dan penggantian atas penggunaan harta. Nah, untuk yang E ini tidak dimasukkan di PMK 83. Jadi yang di PMK 83 yang diperpanjang hanya A sampai D untuk PP nomor 29 tahun 2020. Untuk detailnya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu nanti, ini saya singkat aja ya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa
baca di PP nomor 29 tahun 2020. Nah, tambahan pengurangan penghasilan neto ini kepada wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan dan atau PKRT untuk keperluan penanganan COVID-19 di Indonesia dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari biaya yang dikeluarkan. Kemudian tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku ketentuan sebagai berikut. Dihitung dari biaya untuk memproduksi alat kesehatan dan atau PKRT yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19 yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 30 September 2020 dan dibebankan sekaligus pada tahun pajak saat biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf A dikeluarkan. Nah, untuk selanjutnya kita ini ya singkat aja ya. Alat kesehatan dan atau PKRT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan alat kesehatan dan atau PKRT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang kesehatan. Alat kesehatan bagaimana dimaksud, yaitu masker bedah, respirator N95, pakaian pelindung diri, sarung tangan bedah, dan sebagainya. Nah, ini detailnya bisa dilihat di sini. Nah, untuk wajib pajak yang telah memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus menyampaikan laporan biaya untuk produksi alat kesehatan dan atau PKRT dalam rangka penanganan COVID-19 kepada Direktur Jenderal Pajak. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 disampaikan secara daring melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal sistem daring belum tersedia, wajib pajak dapat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud secara luring melalui Kepala KPP tempat PP terdaftar. Oke. Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 atau menyampaikan melewati jangka waktu sebagaimana diatur pada ayat 14 tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% tidak dapat dibebankan oleh wajib pajak sebagai pengurang penghasilan neto. Nah, jadi sama ya seperti insentif tadi, selain memanfaatkan itu harus melaporkan realisasinya. Tambahan pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku sampai dengan 30 September 2020. Sumbangan. Nah, ini selanjutnya sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan neto. Nah, sumbangannya seperti apa? Sumbangan dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia yang disampaikan oleh wajib pajak kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan meliputi BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terus kemudian BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kemudian kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, serta LPPS. Dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sumbangan sebagaimana dimaksud, ayat 1 dapat dikurangkan dengan syarat didukung oleh bukti penerimaan sumbangan, kemudian diterima oleh penyelenggara pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud yang memiliki NPWP. Jadi penerima sumbangan, penyelenggara sumbangan harus memiliki NPWP syaratnya. Bukti penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A paling sedikit memuat informasi berupa nama, alamat, NPWP pemberi sumbangan. Kemudian nama, alamat, dan NPWP penyelenggara pengumpulan sumbangan, tanggal pemberian sumbangan, bentuk sumbangan, dan nilai sumbang. Oke, selanjutnya ini informasi ininya ya, hadisnya ya, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebesar nilai sumbangan yang sesungguhnya dikeluarkan. Atas sumbangan dalam rangka penanganan COVID yang telah dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto berdasarkan PP nomor 93 tahun 2010 tentang sumbangan penanggulangan bencana nasional dan seterusnya, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto berdasarkan peraturan pemerintah ini. Oh gitu, jadi atas sumbangan yang berdasarkan PP 93 tentang sumbangan penanggulangan bencana nasional
yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang lagi. Jadi sumbangan yang telah dikurangkan yang terkait PP nomor 93 ini tidak dapat dikurangkan lagi menjadi penghasilan tidak dapat pengurangan lagi. Jadi karena sudah dikurangkan tadi ya sebagai pengurang penghasilan bruto. Kemudian sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, jasa, dan atau pemanfaatan harta tanpa kompensasi. Oke. Ini detailnya mengenai sumbangan, mengenai sumbangan yang diberikan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan nilai perolehan, nilai buku fiskal, dan harga pokok penjualan. Kemudian nilai sumbangan yang diberikan dalam bentuk jasa dan atau pemanfaatan harta tanpa kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B ditentukan berdasarkan nilai harga pokok, jasa, dan atau pemanfaatan harta. Wajib pajak pemberi sumbangan harus menyampaikan daftar nominatif sumbangan paling lambat bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang bersangkutan sesuai contoh format tercantum dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisah. Oke, nomnya disampaikan secara daring. Dalam hal sistem daring belum tersedia, maka melalui luring. Nah, ini sama, dalam hal wajib pajak memberi sumbangan tidak menyampaikan dafnom atau menyampaikan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4, sumbangan dimaksud tidak dapat dibebankan oleh wajib pajak sebagai pengurang penghasilan bruto. Jadi setelah memanfaatkan, jangan lupa untuk melaporkan hal ini menyampaikan daftar nominatif. Penyelenggara pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 4 ayat 1 harus menyampaikan laporan penyelenggara pengumpulan sumbangan sesuai contoh format laporan penyelenggara pengumpulan sumbangan dalam rangka penanganan COVID-19. Ini sumbangannya, akhirnya sumbangan sebagaimana dimaksud pasal ayat 4 ayat 1 merupakan sumbangan yang diberikan sampai dengan 30 September 2020. Kalau ini untuk jangka waktunya diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2021. Jadi karena ini kan PP-nya ini PP tahun 2020 jadi masih sampai dengan tanggal 30 September 2020. Tapi kalau untuk yang sekarang diperpanjang dengan PMK 83 sehingga diperpanjang berlaku 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh sumber daya manusia di bidang kesehatan. Nah, ini di pasal 8, tambahan penghasilan dari pemerintah berupa honorarium atau imbalan lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi yang menjadi sumber daya manusia di bidang kesehatan meliputi tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan dan mendapat penugasan yang memberikan pelayanan kesehatan untuk menangani COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan termasuk santunan dari pemerintah yang diterima ahli waris merupakan objek pajak penghasilan. Nah, tambahan penghasilan tersebut dikenai pemotongan pajak penghasilan 21 pasal 21 yang bersifat final dengan tarif sebesar 0% dari jumlah penghasilan bruto yang diperoleh. Nah, ini detailnya ya Bapak Ibu dari yang PMK 83 tadi. Pajak penghasilan 21 yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dipotong oleh pemerintah sebagai pemberi penghasilan pada akhir bulan terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Jadi yang lebih dahulu yang mana terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Kemudian ketentuan pemotongan PPh sebagaimana dimaksud ayat 2 berlaku juga terhadap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang merupakan pejabat negara,
PNS, anggota TNI, anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan pensiunan. Pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku sampai dengan kalau di PMK 31 sampai dengan 31 Desember 2021. Dalam hal diperlukan, pemberlakuan pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dapat diperpanjang. Nah, dapat diperpanjang tadi dengan PMK ya, Peraturan Menteri. Nah, itu tadi diperpanjang dengan PMK 83 tahun 2021. Nah, terakhir, penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pemerintah berupa kompensasi atau penggantian dengan nama dan dalam bentuk apapun dari persewaan harta berupa tanah dan atau bangunan sebagaimana diatur dalam PP yang mengatur tentang PPh dari persewaan tanah dan atau bangunan dan atau sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Nah, ini ada ininya, kelanjutannya. Jadi keduanya ini harus sewa, baik itu sewa tanah dan atau bangunan atau sewa dan penghasilan lainnya ini dalam rangka penanganan COVID-19 merupakan objek pajak penghasilan. Kemudian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut dikenai pajak yang bersifat final dengan tarif sebesar 0%. Pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipotong oleh pemerintah sebagai pemberi penghasilan pada akhir bulan. Akhir bulan terjadinya pembayaran atau jatuh tempo pembayaran, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Untuk pemotongan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dengan membuat bukti potong sesuai dengan contoh pada lampiran huruf D atau lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisah. Jadi nanti ada di lampiran huruf D dan E PP nomor 29 tahun 2020. Kemudian bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 wajib dilaporkan pada surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan tutup. Pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh sampai dengan 31 Desember 2021 ya, sesuai PMK 8. Kemudian dalam hal sewa atau penggunaan harta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sebelum berlakunya pemerintah PP ini sampai dengan itu 31 Desember atau saat berlakunya peraturan pemerintah ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian yang diterima atau diperoleh wajib pajak selama pelaksanaan sewa atau penggunaan harta yang meliputi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 7, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan dihitung secara proporsional. Dalam hal diperlukan, pemberlakuan penghasilan yang diterima atau diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dapat diperpanjang. Nah, itu tadi diperpanjangnya dengan PMK tadi 8. Dalam hal pemberlakuan penghasilan yang diterima atau diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 7 diperpanjang ketentuan mengenai pengenaan pajak penghasilan secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat 8 tetap berlaku dengan memperhatikan ketentuan perpanjangan pemberlakuan yang diatur dalam peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 10. Untuk yang ini pembeli saham ini tidak masuk ya di PMK 8. Oke. Baik, mungkin sekian dari saya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai PMK 82 ataupun PMK 83, cuma 83 itu ini ya lebih ke perpanjangan fasilitasnya saja. Silakan melalui kolom chat. Atau mungkin bisa juga ini ya, kemarin juga kami sudah mendapat beberapa ini ya pertanyaan di Google Form ya, mungkin bisa dibacakan sama Mbak Rizka. Ya, terima kasih Bapak Ade Helmi atas pemaparan yang luar biasa sekali. Demikian ya Bapak Ibu ya, bentuk-bentuk insentif dan fasilitas yang sudah diberikan pemerintah di tahun 2021 ini. Nah, kami
mengajak dan menghimbau Bapak Ibu untuk memanfaatkan fasilitas ini dan insentif dengan sebaik-baiknya. Masih ada untuk masa pajak di Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, bisa segera untuk mengajukan permohonan pengajuan insentif. Ya. Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, silahkan bisa melalui kolom chat, bisa disampaikan melalui room chat-nya, atau mungkin raise hand. Apakah ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Oke, kalau belum ada pertanyaan, nah kami kemarin telah mengirimkan link pendaftaran dan juga di dalamnya terdapat kolom pertanyaan yang sudah Bapak Ibu ajukan. Baik, yang pertama ada dari Ibu Mega Hermaningsih. Insentifnya itu apa saja dan bagaimana cara mendapatkan dan pelaporannya? Sepertinya tadi sudah dijelaskan ya oleh kedua pemateri kita dari Ibu Citra maupun Bapak Ade Helmi. Mungkin ada tambahan atau sudah? Saya rasa cukup jelas. Oke, ada yang kurang jelas bisa dari Mbak siapa tadi pertanyaannya? Dari Ibu Mega. Ibu Mega bisa menyampaikan kalau misalnya ada yang kurang jelas dari. Ya, bisa disampaikan Ibu Mega di kolom chat. Apakah ada yang kurang jelas? Bisa ditanyakan kembali melalui kolom chat atau mungkin raise hand Ibu Mega. Oke, kalau sudah cukup jelas, kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Dari Bapak Daniel Hartono. Bisa tolong dijelaskan perbedaan 82 dan 83 dan berlaku sampai kapan ya? Nah, tadi sudah disampaikan ya. Kita langsung ke penanya berikutnya. Bapak Rahmat Hidayat. Bagaimana cara melakukan perpanjangan insentif sesuai PMK 82 atau 83? Nah, ini juga tadi sudah dijelaskan. Saya kira sudah cukup jelas. Kemudian dari Bapak Tony, perpanjangan insentif itu apa? Nah, tadi juga sudah dijelaskan. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Muji Rahayu. Bagaimana prosedur pengajuan pembebasan? Nah, tadi terkait bentuk-bentuk insentifnya, cara pengajuannya juga sudah dijelaskan. Dan dari Bu Feni Dwi Wahyuning Tias. Untuk pembayaran pajak per bulan dari bulan Maret sampai Agustus, karena pendapatan minim, apakah harus tetap membayar? Apa ada toleransi? Baik, mungkin bisa dijawab oleh Ibu Citra atau Bapak Ade Helmi. Baik, untuk silakan ke Pak Ade. Baik, Pak Ade, silakan Pak Ade. Jadi untuk pembayaran pajak per bulan dari bulan Maret sampai Agustus karena pendapatan minim, apakah harus tetap membayar? Nah, ini dilihat dulu Bapak Ibu sebagai usahawan atau karyawan. Kalau misalnya sebagai usahawan bisa memanfaatkan insentif PPh final PP 23 ditanggung pemerintah atau DPP. Sedangkan jika karyawan, pemberi kerja Bapak Ibu bisa memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah dengan syarat pemberi kerja termasuk dalam clue yang mendapat insentif sesuai PMK 82/PMK 03/2021 seperti yang disebutkan tadi. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, seperti itu ya Ibu Feni. Kemudian ini di kolom chat Ibu Mega sudah bertanya kembali, kalau kita mau minta insentif di tengah-tengah bulan seperti ini, apakah masih bisa? Apa harus mulai dari awal bulan untuk PPh final DTP? Mungkin bisa dijelaskan ke Ibu Citra atau Pak Adi? Baik, izin menjawab Ibu Mega. Permohon, kalau kita mau minta insentif di tengah-tengah bulan, apa masih bisa ya Bu? Apa harus mulai awal bulan untuk PPh final DTP? Untuk PPh final DTP, kalau misalkan tadi tidak ada kaitannya dengan pemotong atau pemungut, itu cukup langsung melaporkan realisasi saja.
batasnya itu adalah di tanggal 20. Kalau Ibu melaporkan laporan realisasinya di tanggal paling lama tanggal 20, berarti bisa memanfaatkan insentif tersebut. Misalkan nih bulan ini ya Agustus, Ibu laporan realisasi paling lambat kan tanggal 20 Agustus ini untuk yang masa Juli. Berarti Ibu bisa untuk menggunakan insentif yang insentif untuk masa Juli. Ya, seperti itu. Mungkin Pak Ade mau menambahkan? Ya. Jadi intinya bisa ya Ibu di tengah bulan, jadi nggak harus dari awal bulan, karena ini kan memang sudah diperpanjang sama PMK 82 garing PMK 03 2021 tadi. Jadi kesempatan ini masih bisa dimanfaatkan sampai dengan masa pajak Desember 2021. Gitu. Untuk masa pajak Juli paling lambat hari ini untuk laporan PPh final DTP-nya tadi itu untuk yang PP23. Kalau misalnya belum sempat untuk laporan yang bulan Juli, bisa memanfaatkan yang bulan Agustus, itu masih paling lambat tanggal 20 September berarti masih bisa memanfaatkan. Jadi waktunya masih panjang sampai Desember. Itu mungkin. Nah, seperti itu Ibu Mega. Apakah sudah jelas Ibu Mega? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Bu Mega? Oke, baik. Kalau ada lagi nih. Untuk pembetulan PPh final DTP di tahun 2020, apakah pelaporannya pakai format lama atau pakai yang baru? Mungkin bisa langsung dijawab, Pak Ade. Ya, baik. Terima kasih. Untuk pembetulan PPh final DTP di tahun 2020 ya. Untuk relaksasi yang diberikan itu tadi sudah disampaikan sepertinya ya, Januari sampai Juni. Jadi yang bisa dibetulkan itu yang masa pajak Januari sampai dengan Juni 2021. Untuk yang PPh final DTP 2020, mohon maaf, sudah tidak bisa dibetulkan gitu. Jadi mungkin bisa kedepannya dilanjutkan untuk kalau misalnya sudah memanfaatkan yang Januari sampai Juni, mungkin ada yang keliru bisa langsung diperbaiki karena itu masih sampai akhir Oktober 2021. Baik. Oke ya, seperti itu ya Bu Mega ya, sudah dijawab oleh Pak Ade. Pak Alterga. Oke, kemudian kalau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, di sini ada pertanyaan dari Ibu Britantia. Apakah sosialisasi perpanjangan hanya untuk yang sudah mendaftar dan mendapat insentif? Bagaimana dengan yang belum mendaftar? Mungkin dari Ibu Citra bisa dijawab, Pak Ade. Baik, izin menjawab. Sosialisasi perpanjangan ini berlaku untuk semua ya Bu ya. Yang belum memanfaatkan ataupun yang sudah memanfaatkan, itu kita terbuka untuk mengikuti sosialisasi ini. Justru dengan sosialisasi ini kita mengajak para wajib pajak yang belum menggunakan insentif ini untuk bisa memanfaatkannya. Begitu Ibu Rizka. Oke, seperti itu ya Ibu Pritantia ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Nabila Putri Handayani. Untuk perusahaan yang terdaftar sebagai PKP Desember 2020, untuk insentif pajaknya berlaku sampai kapan? Mungkin ada yang dari Ibu Citra atau Pak Ade bisa menjelaskan lebih lanjut. Baik, terima kasih. Untuk yang terkait PMK 82, karena ini PKP kan ini terkait PPN ya, mungkin untuk laporan SPT masa PPN. Jadi untuk yang terkait PMK 82 garing PMK 03 2021 yang bisa dimanfaatkan yaitu insentif berupa pengembalian pendahuluan PPN tadi yang sudah disampaikan gitu, berlaku sampai dengan masa pajak Desember 2021 dengan syarat memenuhi kriteria sesuai PMK tadi. Kriterianya tadi kan ada flow, kemudian batasan maksimalnya 5 miliar, dan yang terakhir di pelaporan SPT masa PPN-nya itu mencentang 9 ayat 4C, pengembalian pendahuluan apabila lebih bayar nih, tentang pasal 9 ayat 4C. Baik, mungkin gitu untuk yang terkait PMK 82-nya. Oke, baik. Kemudian, karena kita fokus ke PMK 82 atau 83 nih, pertanyaan. Baik, kemudian ada pertanyaan dari kolom chat dari Ibu Evi Kusniawati.
Bagaimana perhitungan bruto pada PMK 82 dan komponen gaji apa saja untuk mendapatkan insentif pajak? Karena ketika di Juni, mohon maaf, karena ketika di Juni, jumlah bruto masih mendapat insentif pajak. Mungkin bisa dijawab dari narasumber kita. Izin menjawab, kalau sesuai peraturan itu kalau dijumlahkan selama setahun itu tidak lebih dari 200 juta. Itu termasuk dengan gaji, bonus. Jadi berapa yang diterima oleh pegawai tersebut. Kalau memang nilai bruto ya, iya, nilai brutonya yang diterimanya itu maksimal itu sebesar 200 juta yang diterima. Jadi kalau ya perhitungannya tidak boleh sampai dengan 200 juta itu nanti mendapatkan insentif. Seperti itu. Mungkin Pak Ade mau menambahkan? Ya baik, terima kasih. Izin menambahkan untuk laporannya untuk penghasilan bruto dan PPh pasal 21 DTP ini harus sesuai nanti untuk yang diajukan. Jadi penghasilan bruto dan PPh pasal 21 DTP. Kalau ini kan harus membuat billing ya. Harus billing, pasal 21 membuat billing. Pasal 21 harus membuat billing, jadi harus sama, Bapak Ibu. Ini bisa jadi perhatian konsen kita juga. Jadi nanti laporannya yang dilaporkan di laporan realisasi itu, PPh pasal 21 DTP-nya itu nominalnya harus sama dengan yang billing yang dibuat. Karena jika tidak nanti akan jadi temuan dari BPK dan akan dipertanyakan yang mana yang betul sebetulnya terkait seperti itu. Untuk yang PPh pasal 21 DTP kan ada kode billingnya, kemudian rekap seperti itu nanti. Jangan lupa untuk divalidasi nanti. Ya, baik, mungkin itu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari APT Alterga Ingga. Karena untuk PPh yang final DTP tahun 2020 saya dapat surat untuk pembetulan kembali, berarti yang tahun tersebut apakah diwajibkan bayar? Mungkin Pak Ade bisa menjawab. Baik, terima kasih izin menjawab. Dapat suratnya itu per tanggal berapa? Mungkin kalau misalnya memang masih pas periode PMK sebelumnya itu memang kita memang ini ya Pak, menghimbau untuk pembetulan tapi untuk yang periode 2020 ini karena sudah cukup lama dan memang sudah tidak diatur lagi untuk relaksasi pembetulannya, karena yang diatur di PMK 82 itu adalah relaksasi masa pajak Januari sampai sampai Juni, sampai Juni 2021. Itu jadi untuk yang 2020, berarti harus membayar kembali. Terima kasih. Oke, seperti itu ya Ibu Alterga. Kemudian untuk penjelasan Zoom atau materi pada pagi hari ini bisa dimintakan ke nomor WhatsApp atau melalui AR masing-masing ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Vano Suryo. Apakah perlu pengajuan lagi atau otomatis diperpanjang untuk insentifnya? Mungkin bisa dijawab. Ya. Izin menjawab untuk yang PPh pasal 21 dan PPh pasal 25 seperti yang saya jelaskan tadi, nanti butuh untuk pemberitahuan pemberitahuan ulang. Yang untuk PPh pasal 22 nanti ada dengan permohonan ulang. Jadi tidak secara otomatis karena surat permohonan atau pemberitahuan yang PMK 9, PMK sebelumnya itu sudah tidak berlaku lagi. Tapi kalau untuk yang PPh final DTP itu bisa langsung untuk menggunakan fasilitas tersebut. Baik, terima kasih Bu Citra. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ratna Astini Pangestuti. Bagaimana pelaporan insentif pajak sesuai PMK 82 atau 83? Sepertinya tadi sudah dijelaskan, guys, sudah cukup jelas. Kemudian ada lagi dari Bapak Dwi Sulistyo. Formulir insentif PPh, apakah ada yang terbaru? Sudah dicari di web, tetapi tidak ada. Mungkin dari Bapak Ade bisa menjawabnya. Baik,
Terima kasih, mohon izin menjawab. Untuk formulir insentif PPH bisa masuk ke menu e-reporting tadi, terus kemudian pilih dulu jenis pelaporan yang akan disampaikan. Jadi itu kan baru memilih jenis pelaporan. Nah, setelah memilih nanti ada pilihan CAPTCHA, ada untuk mengisi CAPTCHA atau kode keamanan. Setelah itu kemudian lanjut, nah itu baru nanti masuk ke ininya, ke apa namanya, ke menu pelaporannya. Nah di sebelah kiri itu nanti ada format Excel dan petunjuknya, petunjuk format penamaan file maupun pengisiannya nanti ada di situ. Di reporting ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ade. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana. Saya belum paham terkait apa itu perpanjangan insentif atau fasilitas pajak sesuai PMK 82 atau 83. Nah, saya kira melalui sosialisasi ini sudah dijelaskan ya, dan semoga Ibu Ana sudah paham apa itu perpanjangan fasilitas atau insentif sesuai PMK 82 atau 83. Kemudian ada pertanyaan lagi dari CV Berkat Anugrah Jaya. Apakah insentif atau fasilitas pajak ini berlaku juga untuk PPN? Nah, tadi juga sudah dijelaskan deh dalam pemaparan. Kemudian dari Ibu Evi Kusniawati. Kenapa ada error blok merah ketika akan lapor insentif PMK 82? Nah, untuk error blok ini sepertinya mungkin akan dijelaskan Pak Ade, mungkin yang lebih paham. Terima kasih, mohon izin menjawab. Untuk error itu banyak faktor nih, jadi nanti dilihat dulu pesan errornya seperti apa, karena nanti kita harus lihat dulu Excel-nya. Jadi awalnya itu kan di Excel-nya itu kan ada validasi makro. Jadi ketika Bapak Ibu selesai mengisi Excel tersebut, kemudian harus klik validasi. Nah, mungkin bisa saya ini ya, sambil praktekkan ya mungkin ya. Jadi bentar. Screen dulu. Saya baik. Ini ya Bapak Ibu. Jadi format untuk yang PPH final DTP ya, contohnya saya ambil contoh. Jadi awal kita membuka file Excel tersebut, nanti akan muncul pilihan ini, protected view. Jadi kita harus klik enable editing dulu supaya bisa mengedit file ini. Kemudian ada lagi muncul security warning berupa macros have been disabled, artinya makrosnya masih disable. Jadi kita harus enable dulu. Diklik lagi enable content. Oke, setelah itu baru mengisi form ini. Nah, untuk yang PPH final DTP ini ada dua ini ya, ada dua sheet ini, dua sheet. Jadi Bapak Ibu masuk kategori wajib pajak yang transaksi dengan pemotong, ada transaksi dengan pemotong atau tidak. Kalau misalnya tidak ada, ini cukup dikosongkan, kemudian diklik validasi, nggak usah diisi apa-apa. Nah, validasi selesai sebanyak 0 data. Itu kemudian lanjut yang Bapak Ibu yang store sendiri. Nah, untuk yang Bapak Ibu yang memanfaatkan PPH final PP23 yang store sendiri, yang tidak transaksi dengan pemungut, itu bisa mengisi pada sheet ini, sheet lainnya. Kemudian isi nomor, kemudian lokasi usaha, misalnya detailnya, saya ambil contoh Semarang saja ya, cuma detailnya nanti bisa diisikan di alamat tangkapnya, terus kemudian NPWP-nya, misalkan NPWP ini juga harus diisi yang betul, ini saya contohkan saja untuk apa? Contoh. Harus 15 digit tanpa tanda titik atau strip. Kemudian peredaran brutonya, misalkan 1 juta, misalkan aja ini. Terus kemudian PPH finalnya, kita hitung dulu sebenarnya 0,5% kali ini ya. Cuma nanti jangan dicontoh pakai rumus gini, walaupun bisa dulunya. Nah, ini 5.000, nanti diketik aja 5.000. Kalau memang sudah ada perhitungannya. Kemudian klik validasi. Validasi selesai sebanyak 1 data. Nah, ini dalam hal validasinya sukses, tapi kalau misalnya nanti pada suatu ketika menemukan error, kita lihat dulu errornya apa, kan nanti bisa lihat
Di sini nanti akan ada validasi peredaran rute harus diisi. Nah, ini jadi yang lainnya. Kalau yang merah-merah ini sudah valid harusnya ya. Yang tidak valid ini yang coklat malah justru. Jadi harus diisi tadi. Misalnya 2 juta. Nah, ini saya contoh, saya kasih rumus ya. Kalau misalnya Bapak Ibu formnya aslinya nggak ada kalau baru download ya. Ini 10.000. Saya klik manual aja ya. Nah, ini kemudian setelah itu kita klik validasi lagi. Nah, setelah oke, ini Excel-nya disimpan, kemudian baru diupload di e-reporting tadi. Bapak Ibu, reporting BPA final BTP. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ada kekeliruan dalam pengisian pada saat pengisian form Excel-nya itu, atau mungkin Bapak Ibu masih pakai format yang PMK 9. Jadi PMK 9 itu kan belum ada validasinya. Jadi nanti ketika ada salah dalam pengisian itu nanti tidak ada validasinya, validasi makro, sehingga ketika diupload muncul error. Seperti itu. Baik, mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Bapak Ade. Bapak Vano tadi untuk tutorialnya sudah dijelaskan Pak Ade ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari PT Global Furnika Mandiri untuk insentif PPh 21 dan PPh 25. Oke, baik, tadi juga sudah dipaparkan deh oleh kedua pemateri kita. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya, ada dari CV Anugrah Karya. Bagaimana cara dan syarat pengajuan perpanjangan insentif? Nah, untuk hal ini juga tadi sudah dipaparkan. Kemudian, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Bisa langsung bertanya melalui kolom chat. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui aplikasi Siskanto online yang bisa didapatkan di Play Store nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang handphonenya Android bisa mendownload aplikasi Siskanto online. Nah, di situ Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan kami secara online. Bapak Ibu, saya kira sudah cukup ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas partisipasinya. Maka dengan berakhirnya sesi diskusi pada siang hari ini, maka tibalah kita di penghujung acara sosialisasi perpanjangan insentif pajak 2021. Perlu saya sampaikan, menuju wilayah bebas dari korupsi, WBK adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada suatu instansi yang dipimpin dan jajarannya memiliki niat atau komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBK). KPP Pratama Semarang Barat berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi menuju predikat WBK, wilayah bebas dari korupsi. Dan tahun ini, unit kami maju ke penilaian nasional sebagai salah satu kantor dengan predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Dengan niat baik ini, maka kami memohon dukungan dari seluruh wajib pajak agar KPP Pratama Semarang Barat dapat memperoleh predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan dapat melaksanakan amanah ini dengan baik. Maka kami atas nama panitia atau penyelenggara mengucapkan maaf terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kemudian akhir kata, saya Rizka mewakili panitia dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri, tetap waspada, saling peduli, dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Semoga senantiasa sehat. Salam sehat semuanya, sampai jumpa pada sosialisasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.